Halo teman-teman semua, selamat datang di channel DT Production. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau mendemokan sebuah project ya, yang sudah saya buat. Nah, jadi project ini dipercayakan seseorang kepada saya untuk membuat sebuah aplikasi Android yang terintegrasi dengan controller. Nah, jadi di sini controller yang saya gunakan adalah Node MCU. Nah, jadi project apa itu? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Hanya aplikasi Android di mana dapat mengontrol controller yang dikontrol adalah kamera. Nah, jadi ketika menekan satu tombol, itu akan mengirimkan gambar hasil foto dari kamera TTL yang akan saya gunakan ke aplikasi Android. Nah, yang berbeda di sini, saya memanfaatkan JSON untuk mendapatkan semua gambar yang ada di database ya. Jadi di database itu hanya menyimpan URL dari gambar tersebut. Sehingga menurut saya itu sangat efektif ya untuk menekan penggunaan memori yang mungkin sangat besar ya. Ketika kita harus mendownload gambarnya satu persatu dan menyimpannya di dalam memori penyimpanan handphone kita. Jadi di sini konsepnya itu sama seperti aplikasi-aplikasi CCTV pada umumnya yang menyimpan hasil capture. Tapi sayangnya saya juga belum menemukan cara bagaimana untuk menyimpan video. Kalau menggunakan Node MCU dan lain-lain, akan tetapi kalau menggunakan Raspberry Pi itu bisa ya. Jadi aplikasinya sangat sederhana sekali. Di sini saya akan mendemokan ya, sekaligus juga saya mau mengirimkan demo pada yang bersangkutan seperti itu. Nah, jadi aplikasinya saya namakan SOS ya, dan itu juga permintaan dari customer sendiri. Nah, jadi modelnya itu sangat sederhana ya. Bentar. Nah, bisa nggak kelihatan SOS? Gelap ya? Oke, nanti saya screen capture aja agar supaya bisa ditunjukkan kepada teman-teman cara kerjanya itu seperti apa. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya membuat aplikasi Android ini tidak menggunakan Android Studio. Saya juga nggak tahu cara penggunaannya seperti apa ya. Akan tetapi saya membuat dengan platform yang namanya Kodular ya. Oke, kita masuk aja langsung pada pengenalan aplikasinya ya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa untuk melakukan download. Kita bisa buka scan QR code ya, jadi aplikasi scan QR code, dan kemudian kita bisa buka dengan browser. Selanjutnya kita bisa unduh. Oke, kemudian kita tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Di sini kita bisa install ketika dia sudah selesai ya. Oke, kita menunggu. Ya, selesai aja. Dan setelah selesai proses instalasi, tentunya dia sudah berada pada menu di smartphone Android kita. Kita bisa buka aplikasinya. Oke, di sini untuk pengguna baru, ketika kita berhasil untuk membuka aplikasi, akan masuk atau akan muncul sebuah notifier ya, yaitu untuk pengaturan reserver, di mana kita akan memasukkan URL dari reserver kita ya. Jadi ketika teman-teman membuat dia secara online, tentunya teman-teman bisa memasukkan URL-nya di sini atau URL website dari teman-teman sendiri. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini ada spinner untuk pilihan HTTP ataupun juga SSL atau HTTPS ya. Jika teman-teman sudah support untuk HTTPS, tentunya pilihlah HTTPS. Nah, di sini saya akan menguji coba ini secara lokal ya. Jadi kita bisa memilih HTTP ya, atau port 80. Kemudian kita bisa masukkan URL dari server kita. Jadi saya masukkan IP address dari komputer yang menyimpan file REST-nya ya. 192.168.1.7 ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk kita terkoneksi secara langsung dengan server kita sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tombol ya yang sudah disediakan. Pertama adalah SOS, di mana SOS ini merupakan tombol untuk mengirimkan perintah capture atau foto pada controller ya.
Dan kemudian ada tombol history, di mana history ini ketika kita klik akan menampilkan list gambar yang sudah berhasil difoto oleh controller. Dan kemudian juga ada pengaturan, di mana menu pengaturan ini kembali lagi pada Notiver untuk kita memasukkan URL dari reserver kita sendiri. Kemudian untuk refresh, ya tentunya untuk merefresh data yang ada di layout ini atau di tampilan atau di aplikasi ini. Oke, kita coba untuk masuk pada history. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi semua record gambar itu dapat ditampilkan di sini. Nah, yang berbeda di sini, kalau dulu saya sudah pernah membuat ya untuk aplikasi Android, konsepnya sama seperti ini, akan tetapi dia menggunakan GSM ya untuk mengirimkan gambar ke aplikasi Android. Di situ saya melakukan sistem download file. Jadi setiap gambar yang dikirim ya, ketika berhasil melakukan pengiriman data, maka otomatis aplikasi akan mendownload sehingga akan menyimpan gambar tersebut di memori. Jadi setiap gambar terbaru itu akan masuk di sini ya, di halaman depan ini. Oke teman-teman, saat ini saya akan melakukan uji coba. Dapat teman-teman lihat di sini saya menggunakan modul micro SD ya, beserta micro SD-nya. Selanjutnya ada controller NUT MCU dan juga baseboard. Kemudian ada satu buah LED ya, di belakang sana ada satu buah LED. Kemudian juga ada kamera TTL VC0706. Jadi sebelum kita memulai project ini, tentunya kita harus memasang micro SD terlebih dahulu ya pada modelnya. Dan kemudian saya akan menghubungkan controller ini ke komputer. Oke. Oke, selanjutnya saya bisa melepas penutup lensa. Dan kemudian kita bisa lihat di serial monitor. Oke, ini adalah status di serial monitor bahwa tidak ada request foto. Saya coba untuk reset dulu kontrolernya. Oke, kamera dan juga SD card-nya atau micro SD-nya terbaca ya. Sekarang kita buka di aplikasi Android yang sudah kita build. Dan kemudian kita lihat, nah di sini ada statusnya tidak ada foto ya, karena di history itu masih kosong. Oke, di awal video saya sudah melakukan sinkronisasi dengan reserver. Sekarang saya coba untuk menekan tombol SOS ya. Jadi di sini masih tidak ada foto. Oke, saya coba untuk menekan tombol SOS. Oke, dan teman-teman lihat di sini. Oke. Muncul progres ya. Oke, gambar selesai diupload. Kita lihat di aplikasi, secara otomatis akan menampilkan gambar terbaru. Nah, ini sudah ada satu gambar ya. Dan dilihat di story juga sudah ada satu gambar. Oke, ini gambarnya. Nah, teman-teman, demikian demo dari project yang sudah saya buat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like video ini ya, agar supaya terus memberikan konten-konten pemrograman microcontroller dan juga Internet of Things lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.